Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin. Saya mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2. Sini saya akan membahas mata kuliah ilmu kalam dengan tema yaitu aliran Mu'tazilah. Secara etimologi atau bahasa, kata Mu'tazilah berasal dari bahasa Arab yaitu i'tazala, yang berarti memisahkan diri atau menjauh. Jadi secara historis dan terminologis, nama ini bermula dari peristiwa ketika Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelis ilmu gurunya Hasan al-Basri di Masjid Basrah, Irak. Tahun tempat lahirnya Mu'tazilah yaitu pada tahun abad kedua Hijriah atau sekitar tahun 105 sampai 110 Hijriah atau dekade awal abad ke-8 Masehi, yang mana lahirnya itu di kota Basrah atau Irak. Momen kelahirannya ditandai oleh peristiwa spesifik di Masjid Agung Basrah, yaitu ketika Wasil bin Atha memisahkan diri atau i'tazalah dari tiang majelis ilmu gurunya yaitu Hasan al-Basri karena perbedaan pandangan teologis mengenai status pelaku dosa besar. Isi ajaran Mu'tazilah berbeda dengan aliran lain. Mu'tazilah memiliki 5 konsep ajaran pokok yang sangat penting, sistematis, dan wajib diyakini oleh pengikutnya, yang dikenal dengan al-usul al-khamsah atau 5 prinsip dasar. Yang pertama ada at-tauhid atau keesaan Tuhan. Ini adalah ajaran yang paling dasar. Mereka menolak segala bentuk sifat Tuhan yang menyerupai makhluk atau antroposofisme. Yang kedua itu al-adl atau keadilan Tuhan. Mu'tazilah menyerap paham qadariyah di sini. Mereka meyakini bahwa Tuhan Maha Adil sehingga mustahil Tuhan menciptakan perbuatan buruk manusia lalu menghukumnya. Yang ketiga yaitu al-wa'd wal-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Tuhan pasti menempati janjinya untuk memasukkan orang baik ke surga dan orang jahat ke neraka. Yang keempat ada al-manzilah baina al-manzilatain, yaitu posisi di antara dua posisi. Ini adalah cikal bakal lahirnya Mu'tazilah. Pelaku dosa besar bukan lagi seorang mukmin karena imannya rusak, tapi juga bukan kafir karena masih bersyahadat. Yang kelima ada amr ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kewajiban menyebarkan kebenaran agama dan menindak kezaliman yang dalam sejarahnya bahkan pernah dilakukan Mu'tazilah menggunakan kekuatan negara seperti peristiwa Mihnah atau Inkuisisi pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Dalil-dalil rujukan Mu'tazilah yaitu kaum Mu'tazilah selalu menggunakan dalil Al-Quran yang sejalan dengan rasional mereka ya. Itu pertama ada Quran surah Asy-Syura ayat 11, tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Yang kedua mereka merujuk pada Quran surah Al-Fusilat ayat 46, barang siapa mengerjakan amal soleh maka pahalanya untuk dirinya, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya atas dirinya sendiri, dan Tuhanmu sekali-kali tidak berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Adapun tokoh-tokoh utama Mu'tazilah, beberapa tokoh kunci yang membentuk dan mengembangkan pemikiran rasional Mu'tazilah. Tokoh-tokoh ini berperan penting dalam menyusun sistematika ajaran mereka dari masa ke masa. Yang pertama ada Wasil bin Atha, wafat pada tahun 130 Hijriah. Pendiri utama aliran ini ia adalah orang yang pertama kali merumuskan konsep al-manzilah baina al-manzilatain atau posisi di antara dua posisi ketika memisahkan diri dari holaqo guru pencerahannya yaitu Hasan al-Basri. Yang kedua ada Amr bin Ubaid, wafat pada tahun 144 Hijriah, sahabat perjuangan Wasil bin Atha yang ikut memperkuat fondasi awal gerakan Mu'tazilah di kota Basrah. Yang ketiga ada Abu Huzail al-Alaf, wafat pada 227 Hijriah, teolog yang utama kali menyusun al-usul al-khamsah atau 5 prinsip dasar secara sistematis. Yang keempat ada Al-Nazm, wafat pada tahun 231 Hijriah, itu murid Abu Huzail yang dikenal sangat rasional dan kritis. Yang kelima ada Al-Jubba'i, yaitu wafat pada tahun 303 Hijriah.
Pemimpin puncak Mu'tazilah di masa-masa akhir kejayaan aliran ini, ia adalah guru teologi dari Abu Hasan al-Bashari. Adapun buku-buku referensi bagi yang ingin mempelajari aliran Mu'tazilah, yaitu ada buku yang sama juga, yaitu di buku aliran sejarah analisis perbandingan, penulisnya Profesor Dr. Harun Nasution. Kelebihan buku ini jadi sangat lengkap, membahas aliran-aliran kalam seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Jabariyah dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan mengenai aliran Mu'tazilah ini. Terima kasih.